Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua. Gereja kita mengenal Minggu Paskah kedua sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan ini mengundang kita untuk mengalami bahwa Allah begitu rahim, Allah begitu berbelas kasih kepada kita. Dalam bacaan Injil hari ini, belas kasih Allah dialami oleh para murid ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ini mau menunjukkan bahwa Allah begitu dekat dengan mereka. Allah hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan para murid mengalami tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Belas kasih Allah nyata dalam hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan menunjukkan luka-lukanya. Apa maksud dari peristiwa ini? Bahwa Dia yang hadir, Dia yang menampakkan diri kepada para murid itu adalah Dia yang juga disalibkan beberapa waktu yang lalu. Jadi Dia yang hadir ini bukan hanya sekedar mimpi, bukan hanya sekedar khayalan belaka, tetapi para murid sungguh mengalami kehadiran Tuhan yang real. Dan Dia yang hadir, Dia yang bangkit, Dia yang hidup adalah Dia yang sama dengan yang disalibkan. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas dengan cara yang khusus, yakni Thomas diperkenankan untuk meraba dan memasukkan jarinya ke bekas luka-lukanya. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus memberikan penghargaan kepada Thomas. Kalau para murid yang lain percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit hanya dengan melihat, hanya dengan mengalami kehadirannya. Tetapi Thomas punya cara yang khusus. Dia harus meraba dan memasukkan jarinya ke bekas luka-luka Yesus. Sangat mengagumkan bahwa Thomas sampai pada pengakuan yang sangat personal. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, pesan untuk kita jelas bahwa Tuhan mempunyai cara yang berbeda untuk menyapa para muridnya. Jawaban Yesus kepada Thomas mempunyai daya yang luar biasa untuk para murid yang lain. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan sabda Tuhan ini juga ditujukan kepada kita semua. Kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kita akan disebut berbahagia kalau percaya meskipun tidak melihat. Lalu poin yang ketiga, pengalaman Paskah membawa transformasi, membawa perubahan dalam diri para murid. Kita mendengar tadi para murid berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Ini menunjukkan bahwa mereka merasa takut. Jangan-jangan mereka juga akan mengalami nasib seperti gurunya sendiri. Tetapi berkat kehadiran Tuhan, rasa takut itu berubah menjadi sukacita. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengalami damai sejahtera karena Tuhan sendiri hadir untuk membawa damai sejahtera bagi mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Dengan demikian, kita melihat adanya transformasi dalam diri para murid, adanya perubahan sikap dalam diri para murid dari rasa takut berubah menjadi sukacita dan akhirnya mereka mengalami damai sejahtera. Dan ini semua terjadi berkat Tuhan yang bangkit. Lalu poin yang keempat, bahwa Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka menghadirkan Roh Kudus. Dia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Ini menjadi tanda bahwa
Para murid tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya, dan Roh inilah yang akan menuntun, yang akan membawa para murid sampai pada kebenaran. Dan salah satu buah dari kebenaran itu adalah kerelaan untuk saling mengampuni. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu akan diampuni. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Paskah yang sangat indah yang dialami oleh para murid. Lalu apa pesan yang bisa kita tangkap dari bacaan Injil hari ini? Kalau kita mau mengalami pengalaman Paskah, kita memang harus berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Dan Tuhan yang bangkit ini bukan hanya peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang Tuhan masih menampakkan dirinya kepada kita. Dan pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang bangkit itu harus membawa perubahan, harus membawa transformasi dalam diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian, kita bisa menerapkan pengalaman Paskah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.